temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Bapa, kami bersyukur buat hari yang diberkati Tuhan, hari yang diberikan kepada kami sebagai suatu kesempatan baik untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik dan berguna, baik untuk kehidupan kami maupun untuk sesama kami. Lebih daripada itu, biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan melalui setiap yang kami kerjakan. Karena itu kami buka hati kami, bicara bagi kami melalui firman-Mu pagi ini.
Kami sambut firman-Mu yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roma pasal yang ketiga ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Lawan kata dari damai itu adalah sengketa, seteru, musuh. Nah, Allah memusuhi manusia karena semua manusia telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jelas sekali melalui ayat ini ditunjukkan kepada kita bahwa dosa membuat gap antara Tuhan dan manusia. Tuhan yang tadinya punya hubungan yang begitu akrab, begitu baik dengan manusia. Walaupun dia adalah Tuhan, tetapi dia juga adalah sahabat. Sehingga firman Tuhan berkata setiap pagi dan petang dia datang, dia bersekutu dengan manusia, bercakap-cakap dengan manusia, ngobrol dengan manusia, bersahabat dengan manusia. Tetapi dosa menimbulkan jurang yang sangat dalam. Ada satu pembatas, ada satu gap yang tidak bisa dikoneksikan kembali kecuali melalui korban di dalam penebusan darah Yesus. Nah, Yesaya 59 ayat 2 berkata bahwa gap ini atau pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah kejahatan kita, dosa kita, yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita sehingga dia tidak mendengar doa kita. Seruan kita adalah segala dosamu. Jadi kalau saudara-saudara galau, tidak ada damai dalam hati, intimidasi musuh yang datang, itu disebabkan salah satunya adalah dosa. Nah, karena itu dosa ini harus diselesaikan. Yesus mengajarkan doa kepada kita sekalian di dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat 12 dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara-saudara, kata kesalahan di sini itu sama dengan hutang. Dosa itu sama dengan hutang. Kalau saudara berhutang kepada seseorang, lalu kemudian waktunya saudara harus melunaskan hutang saudara, maka saudara datang kepada orang itu karena saudara tidak punya uang. Lalu saudara berkata, sobat, mulai sekarang saya tidak akan berhutang lagi kepadamu. Maka setelah saudara melakukan hal yang demikian, apakah dosa saudara, dalam tanda kutip, apakah hutang saudara sudah diselesaikan? Tentunya belum. Oke, saya mengampuni kamu, saya mengerti kamu, saya tahu kondisi kamu, apalagi masa ini adalah masa krisis. Masa ini adalah masa yang sulit. Resesi ini terjadi bukan hanya kepada bidang usaha kita, tetapi resesi ini sudah mengglobal. Sudah banyak negara yang mengalami resesi, dalam tanda kutip, keadaan ekonomi yang sangat tidak baik. Jadi saya mengerti dengan kamu. Tapi apakah sudah lunas? Tentunya belum. Akan lunas, akan terselesaikan tatkala kita melunaskan hutang kita itu. Nah, dosa kita yang banyak, dosa kita yang tidak bisa terampuni,
Karena saking banyaknya. Itu hanya bisa diselesaikan melalui korban penebusan Kristus di kayu salib. Syarat penebusan itu ada 2 minimal. Yang pertama, harus manusia. Kenapa harus manusia? Karena yang berdosa adalah manusia. Yang akan masuk ke sorga bukan binatang. Kalau saudara bilang binatang berdosa, tapi dia tidak ada hubungan dengan sorga, binatang mati selesai. Dulu pernah ada yang bertanya kepada saya karena keluarganya sangat bersedih. Sangat bersedih karena hewan piaraannya mati. Lalu dia tanya, "Pak Pendeta, kami sedih sekali. Kira-kira gimana ya piaraan kami itu?" Dalam tanda kutip, anjing piaraan mereka. Apakah anjing saya masuk surga lalu satu saat akan ketemu? Ya, nah ini pertanyaan bagi mereka yang belum memahami secara benar dan pemahaman yang belum sampai ke sana, pengetahuan yang belum sampai ke sana. Tapi bagi kita sekalian, kita tahu bahwa binatang tidak ada hubungannya dengan sorga. Saat dia mati hari ini sudah selesai. Tapi kalau manusia meninggal hari ini, masih ada satu babak kehidupan yang baru, yaitu sorga atau neraka. Nah, supaya kita bisa masuk sorga, maka kita harus mengalami penebusan. Mesti ada orang yang menebus kita, sebab dosa kita terlalu banyak dan tidak mungkin diampuni. Mungkin ada orang yang bisa membantu saya untuk melunaskan hutang. Hutang secara keuangan. Ada orang yang berhutang 10 juta, lalu datang orang yang punya 100 juta. Kita percaya, apalagi dia mau melunasi hutang kita. Tapi bagaimana dengan hutang yang 10 juta, lalu ada orang yang hanya punya 1 juta. Dia mau menebus hutang kita yang 10 juta. Tidak mungkin. Kita butuh satu pribadi, satu orang yang bisa, yang punya modal lebih, punya keuangan lebih dari 10 juta, sehingga dia bisa melunaskan hutang kita yang 10 juta. Itu contohnya. Nah, dosa kita yang banyak ini kita tidak bisa selesaikan dengan kemampuan kita. Harta kita yang banyak pun tidak bisa kita selesaikan dengan harta kita. Dosa tidak bisa terselesaikan dengan harta kita yang banyak. Dosa itu hanya bisa terselesaikan, syarat penebusan itu minimal ada 2 yang seperti saya sudah katakan tadi. Yang pertama harus manusia, karena ya manusia yang berdosa. Tapi yang kedua, manusia yang kudus. Nah, manusia yang kudus mau dapat dari mana? Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena itu Allah harus menjelma menjadi manusia. Jadi kalau ada orang yang bilang Allah kok manusia? Ya, itu karena Allah yang begitu pengasih dan penyayang. Allah yang pemurah, Allah yang pengasih, Allah yang penyayang. Dia mau menebus dosa kita. Keadilannya adalah, kalau kita pelajari, Taurat mengajarkan mata ganti mata, kehidupan ganti kehidupan. Nah, Tuhan itu dia mau menyelesaikan dosa kita dengan syarat dia harus menjelma menjadi manusia. Tuhan itu kudus. Maka ketika dia menjadi manusia, dia memenuhkan syarat untuk menebus manusia yang berdosa. Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 berkata, "Karena nyawa manusia ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawanya." Jadi hanya nyawa
yang dapat menjadi bayaran pendamaian. Tadi saya sudah katakan bahwa Taurat itu mempunyai sifat gigi ganti gigi, mata ganti mata, kehidupan ganti kehidupan, dan nyawa ganti nyawa. Itulah keadilan. Allah kita adalah Allah yang adil. Makanya dosa harus terselesaikan dengan penebusan. Masalahnya manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Dia butuh manusia yang lain yang tidak berdosa. Itu sebabnya Allah menjelma menjadi manusia. Jadi kalau orang berkata, saya tidak percaya, masa Allahmu adalah manusia? Ya justru karena dia Allah yang berkuasa, dia mau jadi apa saja silakan. Tapi untuk apa kalau dia menjadi rumah? Untuk apa kalau dia menjadi mobil? Dia harus jadi manusia karena ada tujuannya. Manusia yang berdosa harus ditebus oleh manusia yang kudus. Ya. Pada zaman dahulu orang Israel, jika mau berdamai dengan Allah, maka mereka harus memotong binatang sebagai persembahan dan darahnya dipersembahkan di atas mezbah. Jadi bagi Tuhan, darah itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat sakral. Itu sebabnya manusia dilarang keras untuk makan darah. Catatan Kejadian 9 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sebelum zaman Taurat, Tuhan sudah melarang manusia untuk makan darah. Nah, larangan ini juga berlaku sesudahnya, yaitu pada zaman Perjanjian Baru. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 19 dan ayat 20, ayat 28 dan ayat 29, atas keputusan Roh Kudus dan para rasul, ada 4 hal yang harus dijauhi orang Kristen, orang percaya. Yang pertama, makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, percabulan. Seorang suami harus memiliki istri dan sebaliknya. Lalu yang ketiga, daging binatang yang mati dicekik atau binatang yang tertahan darahnya. Dan yang keempat adalah darah. Jadi 4 hal ini harus dijauhi oleh orang Kristen. Ibrani 10 ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ibrani 9 ayat 12 bilang, ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi dipastikan bahwa setelah korban Yesus disalib, maka semua korban darah itu berhenti. Hanya fokus kepada darah Yesus. Kenapa? Karena darah Yesus sudah menyelesaikan semua hutang dosa kita. Dosa yang saudara katakan terlalu berat, terlalu besar, yang tidak bisa diampuni, sudah diselesaikan Tuhan. Nah, para penjaga menara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini engkau sedang bergumul untuk sesuatu, dan iblis berkata bahwa kamu tidak layak untuk menghampiri Tuhan. Bahkan iblis sangat mengintimidasi kita. Iblis berkata, ini dosa kita, ini dosa kita, ini dosa kita. Menyebabkan kita tidak pede. Menyebabkan kita tidak punya daya untuk menghampiri Tuhan. Hari ini kita sudah pelajari bahwa ada penebusan di dalam darah Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada yang mau menebus dosa kita, tentunya tidak bisa. Kenapa? Karena dosa kita terlalu banyak. Dengan bertambahnya usia, dosa kita semakin bertambah. Dosa anak-anak, walaupun orang tua mau menebus dosa anak, karena dosa anak dianggap terlalu kecil, terlalu sedikit,
masih umur berapa, masih umur kekanak-kanakan, tetap tidak bisa. Kenapa? Karena orang tua kita juga usianya lebih banyak. Dengan demikian dosanya lebih banyak dari kita. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa ditolong. Dosa kita tidak bisa diselesaikan oleh orang terbaik kita di bumi ini. Itu hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Saya cerita beberapa hari yang lalu bahwa satu saat saya dipanggil sama ibu saya, lalu kemudian mulut saya dimasukin cabai. Saya menangis, tapi kemudian saya sadar, saya sudah ngomong yang salah. Nah, ibu saya mendidik saya dengan cara, kalau kamu ngomong kotor, konsekuensinya adalah mulut kamu harus dimasukin cabai. Nah, itu hanya untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita ada efek ketika kita berbuat dosa. Orang tua tidak pernah mengajar kita untuk berbuat dosa. Saya lahir di lingkungan, saya punya papi mami adalah seorang hamba Tuhan. Mereka adalah gembala jemaat. Dan mereka tidak pernah mengajarkan kepada saya, "Nak, sini, papi ajarin kamu bagaimana cara berbuat dosa." Mereka tidak ajarkan. Tapi ternyata dengan sendirinya saya bisa berbuat dosa. Lingkungan kita, mungkin di rumah kita sangat mendukung. Orang tua, anak-anak, satu keluarga, itu keluarga yang benar-benar cinta kepada Tuhan. Tapi siapa pernah menyangka ketika keluar dari rumah, kita berhadapan dengan orang lain. Nah, inilah yang menyebabkan kita pun bisa berdosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kuasa darah Yesus menebus segala dosa kita. Nah, darah Yesus itu mempunyai kuasa yang sangat besar. Catatan Wahyu 12 ayat 11 berkata bahwa orang percaya itu dapat mengalahkan iblis. Dengan apa? Dengan darah Yesus. Jadi iblis model apa yang sedang menghantui kita? Iblis yang datang dengan menyerupai ketakutan yang menyerang kita. Intimidasi yang buat kita. Dia datang dan dia mengintimidasi kita. Seakan-akan kita tidak punya hak untuk menikmati kemenangan. Ingat, orang percaya dapat mengalahkan iblis dengan darah Yesus. Jadi darah Yesus, dia mengalahkan segala bentuk serangan musuh dalam hidup kita. Kalau kita takut hari ini, percaya. Darah Yesus mengalahkan kita terhadap musuh ketakutan. Kita khawatir, darah Yesus mengalahkan musuh kekhawatiran kita. Apapun yang kita hadapi, yang merupakan satu penghalang untuk kita bisa menikmati kebesaran Tuhan. Ingat, semua diselesaikan dengan darah Yesus. Saya ingat ada dua wanita. Mereka juga adalah keluarga kami. Satu saat dalam sebuah perjalanan di Jakarta ini, mereka berdua berhenti di perempatan karena lampu merah. Mereka berhenti. Lalu tiba-tiba kaca mobil mereka diketok, diancam. Mereka minta uang, mereka minta handphone, mereka minta apa yang ada di mobil. Tiba-tiba mami dari sang pengendara itu, dia kaget waktu dia lihat. Ternyata anaknya sudah ketakutan karena diancam. Mereka minta sesuatu yang ada. Nah, ibunya karena kaget, tiba-tiba ibunya bilang, darah Yesus. Mereka adalah keluarga yang cinta Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi ketika menghadapi ketakutan, musuh, serangan iblis, dalam hal ini melalui kejadian tersebut, ibunya berkata, darah Yesus.
Nah, saudara tahu bahwa kaca mobil itu tertutup. Suaranya tidak mungkin terdengar jelas di luar, apalagi di luar mobil itu bunyinya dari berbagai macam arah. Jadi suara dari dalam mobil tidak kedengaran di luar. Tapi luar biasanya, waktu sang ibu ini berkata, "Darah Yesus," tiba-tiba penodong itu kabur. Mereka lari secara tiba-tiba. Nah, apa yang menyebabkan? Kuasa darah Yesus itu sangat berkuasa. Bisa berkata amin? Jadi apapun yang sedang kita alami hari ini, ingat kuasa darah Yesus memunculkan kita menjadi orang-orang yang menang. Kuasa darah Yesus menyelesaikan hutang dosa kita. Apalagi ketakutan kita. Apalagi yang berhubungan dengan utang keuangan kita. Walaupun demikian, kalau saudara-saudara yang masih punya hutang, ya jangan mentang-mentang karena saudara percaya kuasa darah Yesus lalu tidak bayar hutang saudara. Tidak, ya. Tetap hutang harus dibayar, tetapi kita punya keyakinan. Dosa saja yang tidak bisa terselesaikan saja Tuhan bayar gantikan kok, ya kan? Apalagi cuman utang kita, pasti Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan kasih kemampuan bagi kita. Tuhan kasih damai yang melimpah bagi kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kemudian kita bisa bekerja dengan baik. Tuhan kasih ide-ide yang baru, sehingga ketika kita bekerja ada hasil. Nah, ketika ada hasil, kita bayar hutang keuangan kita. Hutang dosa kita sih kita nggak perlu bayar lagi. Tuhan sudah bayar sekali untuk selamanya, ya kan? Tetapi hutang kita di bumi, hutang secara keuangan, hutang yang lain, itu kita yang menyelesaikan. Walaupun demikian, tetap kita yakini bahwa sedangkan yang terbesar yang tidak bisa diselesaikan manusia itu sudah diselesaikan. Apalagi cuman perkara-perkara yang kecil ini. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti mampukan kita. Sehingga kita bisa melakukannya bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan yang membantu kita menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, saudara-saudara yang sedang bergumul untuk sesuatu, ini merupakan landasan kita. Percaya kita, barometer kita, bahwa apa yang kita hadapi di hari ini, semua bisa kita selesaikan. Kenapa bisa kita selesaikan? Karena kuasa darah Yesus menyelesaikan semuanya. Ya, apa yang kita anggap tidak bisa, diselesaikan Tuhan. Karena itu, kalau dosa saja Tuhan bisa selesaikan, hutang kita yang tidak bisa kita selesaikan diselesaikan Tuhan. Maka masalah hidup kita seperti apapun akan terselesaikan. Caranya adalah percaya kepada nama Yesus. Percaya kepada penebusan di dalam darah Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia tolong kita semua. Sehingga hari ini kita meraih kembali apa yang pernah ada. Kita mencetak kembali prestasi terbaik. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami ada di hari ini. Kebenaran firman-Mu yang mencerahkan pikiran kami. Untuk kami tidak perlu berlarut-larut ada di dalam intimidasi musuh kami. Iblis yang selalu datang mengintimidasi kami, menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dalam hidup kami, membuat kami takut, memberikan kami ketakutan, membuatkan kami untuk mau gak mau bisa menjadi takut. Takut akan ekonomi yang sedang kami jalani, takut akan masalah-masalah yang lain, takut akan kekhawatiran-kekhawatiran berhubungan dengan
hal-hal tertentu dalam hidup ini, dan ketakutan terhadap kesehatan, dan masih banyak lagi jenis ketakutan lainnya, alasan lainnya untuk membuat kami menjadi takut. Tapi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur buat pencerahan lewat firman Allah, bahwa dosa yang terlalu besar, yang tidak bisa kami selesaikan pun sudah diselesaikan Tuhan. Yakin kami bahwa menghadapi pergumulan-pergumulan kami di hari ini, Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Hari ini kami berdoa bagi negeri kami. Diberkatilah Indonesia. Berkatilah Bapak dan Wakil Presiden kami. Berkatilah kabinet yang sedang berjalan. Berkatilah semua pejabat di negeri ini. Tuhan, tolonglah mereka. Kalau mereka sedang takut, biarlah mereka tahu bahwa kepada siapa mereka harus datang. Yesus Kristus menawarkan jalan keselamatan. Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sehingga kalau ada di antara pemimpin-pemimpin kami yang sedang lesuh memikirkan ekonomi negeri ini, mereka yang sedang lesuh menghadapi begitu banyak pergumulan kehidupan, kami berdoa biar mereka dapat datang kepada Engkau, karena Engkau yang berjanji mau menolong siapapun dia. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa bagi kota kami masing-masing. Berkatilah. Lebih khusus pagi ini kami berdoa bagi Jakarta. Tuhan, berkatilah ibu kota negara kami. Tuhan, berkati gubernur kami, Pak Anies, dengan semua yang memimpin di kota ini. Berkati dengan pengenalan akan Tuhan. Berkati dengan takut akan Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa bagi semua pemimpin rohani, khususnya hamba-hamba Tuhan, mereka yang melayani di kota, mereka yang melayani di desa, dimanapun mereka berada. Hari ini doa kami, kalau ada yang bergumul, menghadapi ketakutan-ketakutan tersendiri, kekhawatiran yang datang menyerang, ada rasa ketidakpercayaan diri karena pergumulan-pergumulan ini. Tapi kami umat-Mu berdoa, para penjaga menara berdoa, di dalam nama Yesus, Tuhan hadir untuk menyelesaikan. Kami berdoa bagi para donatur, mereka yang membantu untuk pekerjaan Tuhan bisa terus berjalan. Injil dapat terus diberitakan. Orang-orang dijangkau datang kepada Tuhan. Kami berdoa apapun yang sudah, sedang, dan akan ditaburkan oleh para donatur ini, di dalam nama Yesus, mereka tidak kehilangan berkat Tuhan. Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah kesulitan ekonomi sekalipun. Tuhan sanggup menolong mereka. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Roh Kudus, memimpin, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati sahabat penjaga menara. Tuhan memberkati kita semua. Percaya berkat Tuhan di hari ini menjadi milik bagian kita. Haleluya. Amin.